Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Dokter Gigi Wawan Sumantri. Ya, hari ini saya ingin buatkan konten lagi buat kalian karena ingin memenuhi janji saya, yaitu bikin konten mengenai perawatan estetika. Di antaranya saya ingin memulai perawatan ortodonti dahulu. Nah, meskipun banyak, kenapa saya milih perawatan ortodonti dahulu? Karena perawatan ortodonti adalah pembuka dari perawatan estetika lainnya, dengan catatan kalau gigi pasien tersebut yang ingin melakukan perawatan estetika seperti bleaching, veneer, dan perawatan estetika lainnya, namun gigi pasien tersebut giginya berjejal, berarti pilihan pertamanya adalah perawatan ortodonti dahulu untuk merapikan giginya, lalu melanjutkan ke perawatan estetik lainnya seperti perawatan bleaching atau ingin dilakukan veneer setelah perawatan ortodonti. Nah, oke, sekarang kita lanjut aja. Apa itu ortodonti? Apa itu behel gigi? Saya akan jawab satu persatu dan saya akan jelaskan semuanya. Oke, sebelum saya lanjut, silakan klik subscribe seperti biasa, like, comment, share semuanya lakukan di channel ini supaya kalian dapat notifikasi, dapat pemberitahuan dari YouTube kalian kalau saya bikinkan konten terbaru. Jadi kalian tidak tertinggal. Oke, silakan subscribe. Terima kasih. Ya, kita lanjut saja ke pembahasannya. Saya Dr. Gigi Wawan ingin menjelaskan apa itu ortodontis dan apa itu behel. Yang pertama, ortodontis. Apa itu ortodontis? Ortodontis adalah dokter gigi yang memiliki spesialisasi atau spesialistik yang mempelajari tentang perawatan estetika, pergerakan posisi gigi, posisi rahang, dan posisi simetris wajah. Itu dia dokter gigi spesialis ortodontis. Nah, untuk mencapai gelar spesialis ortodontis, dokter gigi harus melanjutkan sekolah khusus spesialis, pastinya pendidikan spesialis untuk mendapatkan gelar spesialis ortodonti yang mempelajari tentang pergerakan gigi, rahang, dan simetris wajah di bagian estetika. Nah, sekarang sudah jelas ya. Sekarang behel gigi itu adalah alat yang dipakai oleh spesialis ortodonti untuk merapikan gigi. Nah, itu adalah behel gigi atau alat ortodonti. Nah, sekarang sudah jelaskan perbedaan ortodontis dan behel gigi. Sekarang sahabat dokwan semua, saya rasa sudah jelas ya. Seperti yang kita ketahui, perawatan ortodonti yaitu bertujuan untuk merapikan gigi. Nah, sekarang saya mau ngasih tahu kepada kalian perawatan gigi seperti apa saja sih yang harus dilakukan perawatan behel atau dipasangkan behel. Karena ada pertanyaan seperti ini, dok, gigi saya rapih, saya pengen pasang behel, itu boleh nggak? Sebentar, sebelum saya jawab pertanyaannya, kalian harus tahu dulu indikasi dari perawatan behel itu seperti apa aja. Oke, yang pertama, indikasi pemasangan behel itu pastinya giginya berjejal. Nah, saya contohkan gigi yang normal itu seperti ini. Nah, ini rahang atas dan ini rahang bawah. Rahang atas pastinya lebih besar bentuknya daripada rahang bawah, ya, seperti ini. Terus yang kedua, ini saya contohkan gigi yang normal atau gigitannya normal, rapi giginya sesuai dengan lengkung rahang. Mana sih lengkung rahang? Lengkung rahang tuh ini nih. Nah, yang gusi ini yang merah itu namanya lengkung rahang. Kenapa dibilang lengkung? Kalau kita dari atas kita dilihat seperti ini. Nah, ini berarti melengkung. Nah, ini lengkung rahang. Itu gampangannya seperti itu sih belajarnya. Terus yang atas juga sama, lengkung rahang atas dan lengkung rahang bawah. Nah, ini normal. Nah, kalau misalkan berjejal, itu giginya tumpang tindih seperti ini. Ada yang gini, ada yang gini. Nah, itu namanya indikasi pemasangan alat ortodonti atau indikasi pemasangan behel. Terus, yang kedua, indikasi pemasangan behel adalah jenis gigi yang protusif. Nah, seperti ini. Yang protusif itu rahang atas lebih maju daripada rahang bawah. Nih, coba kalian pelan-pelan ya. Kalian pelan-pelan lihat, kalian pelan-pelan amatin. Ini rahang atas dan rahang bawah.
Biasanya posisi dari ujung rahang atas ya, ujung gigi seri rahang atas dan ujung gigi seri rahang bawah itu jaraknya jauh ya. Tuh, jaraknya jauh. Nah, kalau misalkan diukur, kita pakai pulpen atau pakai alat pengukur, itu kita ukur seperti ini. Nah, kalau misalkan diukur di sini dapatnya 2 sampai 4, itu masih normal. Tapi kalau misalkan dia lebih banyak, lebih 6 atau bahkan 8, itu berarti susunan giginya maju bagian depannya. Itu namanya protrusif. Nah, ini bisa digerakkan pakai alat ortodontik. Nah, fungsinya alat ortodontik yaitu memundurkan rahang atasnya dengan gaya-gaya mekanik dari alat ortodontik tersebut. Nah, sehingga normal kembali seperti ini. Oke, terus indikasi yang ketiga adalah rahang bawahnya maju seperti ini. Nah, ini rahang bawah kan, ini rahang atas. Rahang bawahnya maju. Nah, gini. Lihat teman-teman. Nah, gini. Tuh, ya. Rahang bawahnya maju ini biasanya dari akibat kebiasaan buruk menopang dagu. Pada saat kecil dulu mungkin kebiasaan buruk seperti itu. Pada saat ngemut jempol bisa kayak gini itu beda hasilnya. Ya, maka dari itu untuk ibu bapak yang melihat video ini, tolong perhatikan kebiasaan anak-anak sekarang. Kalau misalkan anak bapak dan ibu itu memiliki kebiasaan buruk, cepat dilakukan pencegahan atau cepat di stop. Karena itu akan berdampak pada usia dewasanya. Oke, terus selanjutnya untuk indikasi behel adalah biasanya crossbite. Crossbite itu dari ini kan udah, dok depan saya udah oke ya dok ya. Nah setelah itu kok sampingnya saya nggak nemu ya kayak gini nih. Nah juggling lah gitu ya. Nah gini. Nah, itu bisa dengan alat ortodontik. Nah, indikasi selanjutnya adalah indikasinya deep bite. Jadi intinya dia tuh sebenarnya giginya maju seperti ini gigi depannya. Tapi gigi yang anterior atau gigi atas bagian depan itu dia melakukan ke dalam seperti ini. Nah, gini. Tapi ininya gigit gini, ya. Itu namanya deep bite. Nah, itu faktor dari kebiasaan-kebiasaan buruk pada saat kecil. Nah, itu semua bisa dilakukan perawatan ortodonti atau perawatan behel. Jadi ada yang nanya seperti ini, dok, kalau misalkan pakai kawat gigi, itu durasinya sampai berapa lama sih dok sampai di titik rapih? Nah, itu tergantung kasus-kasusnya. Ada kasus berat, itu bisa sampai 3 sampai 5 tahun. Nah, kalau kasus ringan, 1 tahun sampai 2 tahun saja. Tapi tergantung ya, tergantung dari kooperatif pasiennya. Nah, kooperatif seperti apa? Yang pertama, pasiennya itu harus sering kontrol ke dokter gigi setelah pemasangan. Itu harus rutin. Yang kedua, apabila ada behel yang lepas, segera ke dokter gigi walaupun belum waktunya kontrol. Karena kalau behelnya lepas, itu pergerakannya akan lebih berkurang. Terus yang ketiga, pemasangan behel sebenarnya itu kerjasama antara dokter gigi dan pasiennya. Kenapa? Iya, karena yang melakukan perawatan di rumah adalah pasiennya dengan cara sering-sering membersihkan giginya agar behel selalu bersih. Sekarang logikanya gini, kalau gigi kita tanpa behel aja, coba deh nggak sikat gigi selama 1 hari, itu udah ngerasa plaknya banyak sekali, apalagi behel. Jadi behel itu harus lebih lagi rajinnya dibanding tidak memakai behel. Nah, perawatan-perawatan itu baik perawatan sendiri di rumah atau perawatan dokter gigi yang melakukan perhitungan analisis pergerakan giginya pada perawatan behel tersebut itu sangat membantu sekali untuk mencapai hasil yang maksimal. Jadi, lamanya perawatan itu tergantung pada itu semua. Jadi, harus bekerja sama dokter gigi dan pasiennya. Nanti akan saya bikinkan videonya persiapan sebelum pemasangan behel. Jadi, kalian tahu semua tuh sebelum pemasangan behel itu, kalian apa saja pertimbangan dan persiapan yang harus disiapkan sehingga perawatan behelnya bisa terukur dan cepat rapihnya. Seperti itu. Nah, semua adalah indikasi-indikasi yang saya jelaskan tadi merupakan indikasi pemasangan behel. Jadi, kalau giginya sudah rapi, itu tidak usah dipasangkan behel lagi. Bahkan kalau misalkan
ingin perawatan estetika, tapi kalau giginya sudah rapi, itu bagaimana ya dok? Ada pilihan lain seperti bleaching memutihkan gigi, veneering untuk memperbaiki bentuk gigi, dan terakhir mungkin kalau misalkan sudah kehilangan giginya, bisa pakai implan gigi. Itu termasuk perawatan estetika selain pakai behel. Jadi kalau giginya rapi dipasangkan behel, malah nantinya jadi agak maju sedikit, walaupun cuman typing atau giginya bergerak sedikit ya, tidak maju mundur gini, nggak mungkin. Tapi kalau misalkan giginya rapi, dipasangkan behel, nantinya dia giginya gerak-gerak gitu. Nah, pada saat gigi gerak gitu, susunan giginya jadi kurang baik, padahal awalnya sudah rapi. Jadi saran saya, kalau giginya rapi, itu bukan indikasi pemasangan behel. Nah, seperti itu agar difahamin supaya tidak ada pertanyaan lagi. Oke, nah terus ada lagi perawatan gigi seperti merapikan gigi tapi tidak pakai behel. Mungkin itu bisa pakai veneering atau perawatan gigi lainnya. Nanti saya bahas juga itu mungkin. Banyak sekali yang akan saya bahas dan sudah saya list. Pastinya kalian pantengin terus channel Dokter Gigi Wawan Sumantri agar tidak ketinggalan updatean terbarunya mengenai perawatan estetika gigi supaya selalu update terus. Oke, kita lanjut saja. Kalau misalkan perawatan behel, indikasinya sudah saya jelaskan tadi. Terus yang selanjutnya, saya ingin memberitahu jenis-jenis behel itu apa saja sih? Atau jenis perawatan ortodontis itu apa saja sih? Nah, sekarang saya bagi dua kelompok. Yang pertama, perawatan behel menurut mekanikal itu apa aja. Dan yang kedua, itu jenis behel menurut bahannya itu apa aja. Nanti biar kalian tahu semua. Yang pertama, itu behel metal dan logam. Kedua, behel lingual. Yang ketiga, itu biasanya pakai teknologi 3D atau clear aligner atau Invisalign. Nah, itu semua jenis-jenis behel menurut mekanikal teknologinya. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, itu behel jenis metal atau bahan jenis logam. Behel ini banyak sekali diminatin karena keuntungannya itu harganya terjangkau. Yang kedua, behel yang jenis metal atau behel logam ini biasanya lebih kuat dari jenis lainnya. Yang ketiga, pemasangan behel metal ini sangat singkat. Jadi sering sekali diminatin, apalagi dengan harga yang cukup terjangkau dari jenis behel lainnya. Namun, behel metal dan bahan logam ini memiliki kerugian. Kerugian itu apa? Di antaranya, satu, behelnya memang konvensional. Jadi bentuknya seperti itu ya. Maksudnya behelnya dia tuh bahan metal, banyak kelihatan gitu ya. Dia beda dengan bahan yang lainnya, nanti saya jelasin apa perbedaannya. Jadi dia tuh terlihat gitu ya. Ada beberapa pasien maunya pasang behel itu supaya tidak terlihat. Nah, ini terlihat. Estetiknya memang kurang baik daripada behel lainnya. Terus kekurangan selanjutnya adalah behel ini identik sakit dibanding behel lainnya. Oke, kita lanjut supaya nggak bingung. Behel yang kedua, jenis behel mekanikal, yaitu behel lingual. Behel lingual yang dipasangkan di daerah lingual atau lidah itu pada bagian dalam gigi. Nah, pada bagian dalam gigi ini itu dipasangkan behel. Itu biasanya behel-behel tersebut memerlukan teknik yang tinggi. Maka harga pemasangan behel lingual itu sangat lebih mahal dibanding behel yang metal tadi. Estetiknya justru mendapatkan estetik yang tinggi. Kenapa? Karena jelas sekali tidak mengganggu penglihatan kalau dia sedang pemasangan behel. Nah, terus behel lingual biasanya pemasangannya agak rumit dan dokter gigi akan memerlukan waktu yang cukup lama untuk memasangnya. Terus yang ketiga, ada lagi jenis behel clear aligner atau Invisalign. Nah, behel itu menggunakan teknologi tinggi, yaitu menggunakan 3 dimensi atau 3D. Nah, bahannya seperti clear atau transparan kayak plastik gitu. Tapi ini memang benar ada poin-poinnya. Nah, mungkin sekarang kalian mikir, kalau misalkan behel aligner ini atau clear aligner atau Invisalign ini sama seperti retainer. Nah, ini bukan. Ini beda sekali. Coba kalian perhatikan, kalau misalkan yang clear aligner itu ada poin per poinnya di dalam
cekungan-cekungan cetakan gigi tersebut. Nah, perbedaannya kalau retainer itu mempertahankan posisi gigi setelah selesai perawatan ortodonti. Nah, sekarang yang clear aligner itu untuk menggerakkan gigi. Nah, caranya itu akan dicetak dulu dengan prosedur-prosedur yang canggih, itu menggunakan aplikasi yang canggih, komputerisasi, dan itu sudah dirancang khusus setelah kalian ada cetakan giginya. Maka dari itu, ini akan beda sekali dengan retainer yang tadi dimaksud. Nah, seperti itu. Apalagi sekarang banyak di toko-toko online behel-behel seperti clear aligner yang dijual di pasaran bebas. Jelas itu tidak efektif. Kenapa? Sekarang gini, kalian beli di toko online, udah jadi. Nah, itu cetakannya gigi siapa yang di situ? Ya kan, udah jadi cetakannya gigi siapa. Sedangkan bikin dari clear aligner sendiri itu membutuhkan cetakan gigi manusia langsung. Nah, sebelum pemasangan behel itu pasti dicetak dulu agar mendapatkan data-data analisis setelah dokter gigi menghitung semua ruangan-ruangan gigi. Dari situlah perhitungan untuk analisis gigi perawatan ortodontik itu. Jadi dari cetakan gigi manusianya. Nah, dari cetakan pasiennya. Jadi kalau misalkan kalian belinya di toko online, jelas itu cetakannya siapa? Pas nggak dengan gigi kalian? Nah, seperti itu kalian bisa jawab sendirilah. Itu jawabannya seperti apa? Pasti tidak efektif. Nah, sekarang di toko online itu ada namanya behel fashion. Behel fashion itu tidak termasuk ke dalam perawatan ortodontik. Karena faktanya perawatan ortodontik itu tidak ada behel fashion. Yang ada adalah behel konvensional. Nah, behel konvensional itu terdiri dari tadi tuh yang memiliki teknologi tinggi, yaitu bahan metal atau bahan logam, terus behel lingual, terus bisa clear aligner atau Invisalign. Nah, itu semua yang termasuk kategori perawatan ortodontik. Nah, sekarang kita lanjut kategori pemasangan behel menurut bahannya. Yang pertama tadi kan sudah saya jelasin, yang behel yang biasa atau behel yang sering kita jumpai adalah behel konvensional dengan berbahan metal. Nah, sekarang ada behel seramik dan behel clear ice atau dia tuh berbentuk sapir, warnanya bening. Nah, sekarang saya akan jelaskan masing-masing keuntungan dan kerugian dari kategori kedua, behel menurut bahannya. Kalau misalkan bahan logam, keuntungan yang pertama itu behelnya kuat. Keuntungan kedua, harganya cukup terjangkau dari behel-behel lainnya. Terus yang ketiga, behel yang berbahan logam itu biasanya mudah digemarin karena pemasangannya mudah dan kekuatan tempel atau cekatnya tinggi. Terus kekurangan dari bahan metal seperti yang kita ketahui, ya bahannya metal, tidak transparan atau estetiknya kurang dibanding behel seramik atau behel sapir atau yang clear. Nah, terus kita lanjut ke behel bahan seramik. Bahan seramik itu behel yang berwarna putih. Nah, berwarna putih sesuai dengan gigi. Biasanya seperti itu warnanya. Keuntungannya, behel tersebut lebih bagus daripada behel yang konvensional berbahan logam. Lebih bagus artinya lebih enak dipandang. Tapi kalau misalkan untuk kekuatan, bagusan yang logam. Kalau yang seramik itu mudah pecah. Ya, mudah pecah, dan kalau misalkan pecah digantikannya satu pinnya itu lebih mahal daripada behel yang logam tadi. Terus kerugiannya adalah behel yang berbahan seramik itu lebih mahal daripada behel berbahan logam. Nah, itulah behel berbahan seramik. Sekarang kita lanjut ke behel berbahan clear atau berbahan sapir. Nah, behel sapir ini memiliki estetik yang tinggi sehingga benar-benar cantik sekali kalau misalkan memakai behel sapir ini. Ya, seperti tidak memakai behel. Jadi terlihat lebih percaya diri kalau sudah memakai behel sapir. Kenapa? Karena behel sapir sendiri biasanya untuk digunakan oleh orang-orang yang sering ketemu orang banyak. Jadi orang yang melihat adalah nilai prestis sendiri untuk bahan sapir ini. Nah, terus yang keuntungan yang kedua adalah pemasangan behel bahan sapir lebih kuat dari bahan seramik. Ya, sudah mengestetik, apalagi lebih kuat. Nah, tapi untuk pergerakan gigi, untuk menggerakkan posisi gigi itu sama aja semuanya. Nah, biasanya kalau misalkan yang bahan sapir ini tidak memiliki rasa sakit dibanding bahan konvensional yang berbahan logam tadi.
Nah, itulah keuntungan dan kerugian dari behel sapir. Sekarang, kalian milih yang mana nih? Mau pasang yang berbahan metal, seramik, atau sapir? Seperti itu. Ya, kesimpulannya sekarang, pemasangan behel atau alat ortodontis itu harus dilakukan oleh dokter gigi atau spesialis ortodontis yang mengetahui atau mempelajari pergerakan-pergerakan posisi gigi, pergerakan jenis rahang, pergerakan rahang, dan pergerakan dari profil muka. Itu akan dilakukan perhitungan analisis dari dokter gigi tersebut. Jadi tidak ada lagi ragu untuk menentukan rahang yang mana saja harus digerakkan, posisi gigi mana saja yang memang butuh pencabutan, posisi gigi mana saja yang harus dimajukan atau dimundurkan. Semuanya dokter gigi, dokter spesialis ortodonti itu akan menentukan langkah-langkah prosedur sesuai dengan kasus gigimu. Jadi jangan sekali-kali kalian pasang di tempat-tempat asal masang, apalagi kalian beli behel di toko online lalu dipasangkan. Ya, mungkin ini saya ingatkan lagi, yang kalian beli-beli di toko online ini untuk diri kita sendiri. Gigi dan mulut adalah aset kehidupan kita. Kenapa? Ya, aset kehidupan kita, kunci senyum di situ, kunci percaya diri di situ. Apa kalian mau dengan pakai bahan-bahan yang asal-asalan atau tidak tahu jenis bahannya, tidak tahu itu support atau tidak tahu itu alergi atau tidak di mulutmu, itu akan mudah saja dipasangkan. Jelas akan menimbulkan masalah baru ke depannya. Syukur-syukur kalian bisa bersabar sedikit apabila ingin perawatan estetika gigi. Bersabar untuk apa? Yaitu bersabar untuk menahan diri untuk mengumpulkan dananya terlebih dahulu, baru ke dokter spesialis ortodonti. Itu akan lebih bagus. Satu, sekalian belajar sabar. Yang kedua, hasilnya akan lebih maksimal. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan, isi di kolom komentar. Sebanyak mungkin isi di kolom komentar. Ya, supaya kita berdiskusi bareng. Nah, sekian dulu pembahasan dari saya tentang pengertian apa itu ortodonti dan apa itu behel. Harapan saya kalian lebih paham dan kalian lebih mantap untuk melakukan perawatan estetika gigi. Oke, jangan lupa saya tetap ingatkan lagi kepada kalian, subscribe, karena subscribe kalian akan membantu saya, akan mendukung channel ini terus berkembang, dan pastinya saya makin bersemangat membikinkan konten-konten terbaru masalah gigi dan mulut. Pada segmen ini saya akhirin dulu sampai di sini. Jangan lupa yang memakai behel, sikat giginya yang teratur, yang rutin, yang sering. Bagi yang belum memakai behel, lakukan sikat gigi setelah makan dan sebelum tidur. Dan jangan lupa pastikan sikat gigimu itu efektif membersihkan semua celah-celah gigi sampai ujung ke belakang. Pelan-pelan saja, tidak usah buru-buru, tidak usah keras. Harapan saya kalian selalu sehat dan kalian selalu bersemangat untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut kalian. Oke, terima kasih. Salam sehat, gigi kuat. Terima kasih. Subscribe.